Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, target kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama menyingkat konfigurasi elektron berdasarkan gas mulia. Kemudian yang kedua, kita nanti akan belajar mengenai pengecualian konfigurasi elektron, yaitu ada aturan penuh dan setengah penuh, artinya orbitalnya ini ya. Yang ketiga, bagaimana kita memahami kulit valensi dan elektron valensi. Kemudian yang terakhir yaitu bilangan kuantum ya. Cukup banyak materi kita, mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oke, baik, lanjut langsung. Nah, ini dia yang kemarin sudah kita bahas, yaitu bagaimana cara pengisian elektron berdasarkan aturan Aufbau. Jadi cara pengisian elektronnya yaitu dimulai dari subkulit yang tingkat energinya paling rendah. Dalam hal ini yaitu ini nih, 1S1, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, kemudian naik lagi ke atas ini 3P6, 4S2 turun, setelah itu naik lagi ke sini nih 3D10, 4P6, 5S2, habis naik lagi ke atas 4D10 dan seterusnya. Nah, kalau kita tulis ini seperti ini, tek. Ini hanya bapak salin dari sini ya. 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Nih, 4S2 kemudian ke 3D10 dan seterusnya. Nah, jadi ini urut-urutannya yang paling rendah ini, kemudian naik ini, naik lagi ini dan seterusnya. Oke, sekarang bagaimana cara menyingkat penulisannya? Ya, caranya adalah anak sekalian, kalian tahu bahwa gas mulia itu dimulai dari helium yang jumlah elektronnya 2. Maka di sini punyanya helium yang nomor atomnya 2 kan. Kemudian helium, kemudian neon itu 10 nomor atomnya. Jadi ini 10 itu sampai sini kan. 2, 2, 6 ini 10. Ini punyanya neon. Nomor atomnya 10. Kemudian helium, neon, argon itu nomor atomnya 18, yaitu 28, 18 sampai sini ya. Oke, 18 dari sini ke sini nih. Nah, ini adalah 18 argon. Kemudian 36 Kr itu sampai di ini 20, 36 sampai sini ya. Jadi dari sini sampai sini nanti ini adalah Kr 36 Kr dan 36 tambah 18 54 itu dari sini sampai ke sini ya kan. Kalau kamu hitung di sana di sini ini 20 30 38 48 54. Nah, di sini 54 Xe atau xenon. Oke, baik. Saya ambil contoh 11 Na. Bagaimana cara membuat konfigurasi elektronnya dengan cara disingkat? Ya, tentu saja untuk pemula kita bikin dulu seperti ininya gitu ya, yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 28 karena ini 11, 281 ya di sini 3S1. Oke. Angka 11 yang lebih kecil dari 11 tentu saja yang 10 ini yang kita ambil ya. Maka di sini pastinya 10 itu sampai 2P6. Maka ini punyanya Ne gitu kan. Jadi nulisnya gini. Ne kemudian 3S1. Beberapa buku pakai gini, beberapa buku pakai kotak sudut, ada sudutnya boleh juga. Kemudian 50 Ca. Bagaimana konfigurasi elektron untuk 50 Ca? 20 Ca. Ya kita buat ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Oke. 2 tambah 8 10, 12, 18, 20 pas. Oke, 20 Ca yang lebih kecil dari 20 di antara angka-angka ini yaitu 18. Maka di sini kita buat 18 itu kan sampai sini ya. Nah, ini 18. Maka ini punyanya siapa? Punyanya AR. Sisanya ini 4S2.
Itu ya. Itu yang 20 CR. Kemudian yang 51 SB. Bagaimana 51 SB yang lebih kecil dari 51 SB? Tentu saja bukan 54 tapi 36. Maka kita bisa langsung buat sampai di sini ya. Atau langsung saja kita bikin 51 SB itu KR ini kan 36 ya, itu sampai 4P6. Maka kita lanjutkan 5S2 4D10. Coba kita cek dulu nih. KR nya 36. 36 tambah 2 berapa? 38. 38 tambah 10 48. Setelah 48 berapa? 5P 48 berarti 5P3 ya. Nah, seperti itu caranya. Gampang kan? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan selanjutnya, slide selanjutnya. Ini untuk penyingkatan sudah bisa. Nah, sekarang bagaimana pengecualian dari konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron aturan orbital setengah penuh dan orbital penuh pada orbital D. Khusus, nah ini terjadi pada unsur dengan nomor atom 24 dan 29. 24 punya Cr, 29 punya Cu. Kita lihat di sini 24 Cr, cara membuat konfigurasi elektronnya berdasarkan yang tadi aturan Aufbau itu kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kalau udah terbiasa ini sudah hafal. 4s2, 4s2 20. Maka di sini 3D 4. Oke. Nah, ternyata ini kalau kita gambar, ini saya gambar orbital yang 4S sama 3D aja ya. S itu kan ada 1 kotak. D itu kan ada 5 kotak ya. Oke, ada 1 2 3 4 5. Oke. Nah, elektronnya itu kan di sini. 4S2 itu gini 1 2. 3D 4 1 2 3 4. Nah, ternyata ini tidak stabil. Saya katakan di sini tidak stabil. Ternyata yang lebih stabil itu bukan 4s2, tapi 4s1. Kenapa? Karena elektron yang di 4s2 ini dipindah ke sini atau dia mengalami eksitasi ke sini. Maka di sini yang stabil ternyata 4s1 3D 5. Nah, ini yang lebih stabil. Jadi kalau kita gambar jadi gini nih. Ini kemudian di sini ada 5, itu sama ya. Itu 2 3 4 5. Nah, elektronnya tentu saja 4s1 cuma 1, 3D5 di sini menjadi merata gini. Nah, karena satu elektron di sini berasal dari 4s2 di sini. Seperti itu. Maka inilah yang lebih stabil. Berarti ini salah, ini yang betul. Gitu ya. Oke. Lalu bagaimana dengan yang 29 Cu? Nah, ini kalau kita bikin konfigurasi elektronnya di sini aja ya misalkan ya. Yuk, gimana? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Tidak 10 ya, tapi 9. Kita hapus. 3d9. Nah, ternyata ini tidak stabil. Ini tidak stabil. Nah, kalau kita gambar pakai diagram orbitalnya itu kan gini. Ya, ada 5 pad ini, 1 2 3 4 5. Nah, 4s2 ini ada 2 elektron ini ya. 3d9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, ada satu tersisa yang belum berpasangan. Nah, ternyata tidak stabilnya karena ini ada satu yang belum berpasangan sehingga 4s2 di sini akan pindah di sini 1 agar ini penuh, tetapi di sini kosong nggak apa-apa. Ternyata itu lebih stabil, sehingga yang lebih stabil adalah 4s1
3D10. Nah, ini yang lebih stabil. Berarti ini salah dan ini yang benar. Demikian tentang aturan konfigurasi elektron, aturan orbital setengah penuh yang atas ini, kemudian yang setengah penuh, dan ini termasuk yang pengecualian dalam konfigurasi elektron. Oke, baik anak-anak sekalian, sekarang bagaimana menggambar diagram orbital dengan kaidah Han ya. Dinyatakan bahwa elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital, ini orbital atau bed ya, kita istilahnya gitu, dengan orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Jadi yang betul kayak gini nih, sejajar dulu, baru nanti kalau ngisi ke sini berlawanan gitu. Oke, kita contoh, tuliskan konfigurasi elektron dan diagram orbital atom 16 Si. Ya, kita buat dulu konfigurasi elektronnya 16 Si. Ya, 1s2, 2s2, 2p6 ya kan. Kemudian 3s2. Coba kita hitung, 2 tambah 8 10 tambah 2 baru 12. Habis 3s2, 3p, karena ini 12 berarti 3p4 agar sama dengan 16. Kalau kita gambar diagram orbitalnya adalah ya kita membuat kotak-kotak. Kalau S itu kan ada satu kotak, S satu kotak, di bawahnya ini P ada berapa kotak? Ada 6 ya. Di sini misalkan ada 6 kotak. Kemudian S yang di sini ini ada satu kotak. Kemudian yang 3P ini ada 3 kotak. Oke, baru kita lengkapi jumlah elektronnya 1 2 1 2 2P6 berarti penuh semua. 1 2 3 4 5 6. 3S2 juga penuh. 1 2 3P4. Cara bikinnya gini, satu-satu dulu. 1 2 3 4 ya, sejajar ke atas dulu, semuanya dipenuhin, baru kembali ke sini. Jadi itu cara menggambar diagram orbital. Nah, gampang ya. Ini yang betul. Yang nggak boleh itu gini, yang 3P4 misalkan gini nih. Kamu gambarnya gini misalkan. 4-nya itu gini. 1 2 3 4. Ini salah. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan Han tadi yang satu-satu dipenuhin dulu baru kembali lagi ke sini. Kalau ini kan langsung di sini kan di paling awal semuanya ya. Itu tidak boleh atau salah. Kita lanjut. Itu menggambar orbital. Larangan Pauli atau asas larangan Pauli. Tidak ada dua buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi ini tentang cara penulisan tadi ya, bahwa yang betul yang satu naik yang satu turun, tidak boleh seperti ini. Kalau seperti ini kan sama ya, jadi nanti bilangan kuantumnya ini ada yang sama. Kalau di sini kan pasti beda karena arahnya yang satu naik yang satu turun begitu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang apa yang disebut sebagai kulit valensi dan elektron valensi. Nah, kulit valensi adalah nomor kulit yang terbesar. Adapun elektron valensi adalah elektron valensi itu jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Yuk contoh. 11 Na dan 26 Fe. Ya, 11 Na dulu. Kita buat lagi-lagi dasarnya konfigurasi elektron, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s1. Perhatikan yang namanya kulit valensi, kulit yang terbesar. Nah, ini 3 ini. Kulit valensinya berarti kulit valensinya sama dengan 3. Adapun elektron valensinya, kamu lihat di sini berapa ini? 1. Nomor kulit 3 ada lagi selain ini? Enggak ada, karena ini 2, 2, 1 ya. Itu ya, gampang ya. Oke, kemudian kita lihat
Selanjutnya itu yang 26 Fe. Ya, coba kita buat konfigurasi elektronnya. Yuk. Gimana itu 26 Fe? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 itu ya, 3d6 karena 4s2 ini 20. Nah, yuk lihat kulit valensinya berapa. Kulit valensinya itu nggak mesti terakhir ya, tapi yang paling gede kan ada 4 ini. Jadi kulit valensinya bukan 3 tetapi sama dengan 4 itu ya. Yang ini yang kita pilih lebih gede gitu ya. Jadi nulisnya boleh 4-nya di sini, 4s2 di sini, boleh juga di sini sebenarnya. Tapi cara pengisiannya tetap 4s2, energi yang lebih rendah daripada 3d6 itu ya. Kemudian kalau ditanya elektron valensi, elektron yang ada di kulit paling besar nomornya 4, berarti elektron valensinya 2. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita ke bilangan kuantum. Apa sih bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah suatu angka yang menunjukkan posisi suatu elektron dalam suatu atom ya. Jadi dia menempati di kulit berapa, subkulit berapa, kemudian orbitalnya bagaimana dan arah orientasinya bagaimana. Itu dijelaskan di sini. Kita mulai dari bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama ini menunjukkan nomor kulit. Itu ya. Kulit K itu N-nya 1. Kalau L N-nya 2 dan seterusnya. Sekarang bilangan kuantum azimut ini menunjukkan subkulit. Subkulit itu ada S, ada P, ada D, ada F gitu ya. Nah, kalau subkulit S itu bilangan kuantumnya L-nya sama dengan 0. Kalau P L-nya sama dengan 1, kalau D L-nya sama dengan 2, F L-nya sama dengan 3. Itu ya. Sekarang bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menunjukkan posisi elektron di dalam orbital. Jadi nanti misalkan S itu bilangan kuantum magnetiknya 0. Itu ya. Jadi ini kita terangkan di sini. Kemudian untuk S. Kemudian untuk P itu dimulai dari 0 tengah. Ini plus 1 min 1 untuk P. Kemudian untuk D itu kan ada 5 bed atau 5 kotak ya. Ya, dimulai di tengahnya 0. Oke. Kemudian untuk D itu kan ada 5 kotak ya. 0 di tengah, ke kanan plus 1, di sebelah kanan lagi plus 2. Kalau yang ke kiri berarti di sebelah sini min 1, di sini min 2 itu ya. Ini min 1 min 2. 0 plus 1 plus 2. Kalau ini 0 plus 1 min 1. S 0 saja. Ini untuk S, ini untuk P, dan di sini untuk yang orbital D. Spin. Nah, bagaimana kalau spin? Spin menunjukkan orientasi dari elektron. Ya, jadi S itu arah elektron itu nanti ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kalau ke atas positif setengah, kalau ke bawah negatif setengah. Itu ya. Oke, masih bingung? Nggak apa-apa kalau masih bingung. Nanti ini kita lihat untuk membuat ada contoh. Nah, kalau dijelaskan seperti ini, K itu N-nya 1, L itu N-nya 2 dan seterusnya ya. Kemudian bilangan kuantum azimut tadi sudah dijelaskan bahwa kalau L-nya 0 itu artinya S1P, 2D, 3 itu F. Kalau bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan orientasi orbital.
Tadi S itu 0, kalau P itu ada 0 plus 1 min 1. Ada 3 kotak ya. Kalau dia ada 5 kotak, 0, sebelah kiri min 1 min 2, sebelah kanan plus 1 plus 2. Dan seterusnya. Untuk F ada 7 ya. Begitu. Kemudian bagaimana dengan bilangan kuantum spin? Ya, tadi sudah dijelaskan. Kalau ke atas itu plus setengah, kalau ke bawah itu min setengah. Bilangan kuantum spin menunjukkan atau menyatakan arah putar elektron terhadap sumbunya ya, atau berotasi sewaktu elektron berputar mengelilingi inti atom. Oke, contoh untuk bilangan kuantum. Oke, sekarang kita ke contoh. Tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari unsur 25 Mn. Nah, bagaimana ini? Tentu saja dasarnya adalah kita harus bisa membuat konfigurasi elektron gitu ya. Maka ini kita buat dulu konfigurasi elektron, yaitu 1s2, 2s2 ya kan? 2p6, terus 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 4s2 ini 20 berarti 3d 5. Fokus kita adalah ke elektron terakhir. Nah, elektron terakhir tentu saja di 3d5 ya kan. Maka kita buat kotak di bawah 3d5 ini. D ini kan ada berapa kotak kalau D tadi? Iya, ada 5 kotak. Maka kita gambar di sini 5 kotak. 1, 2, 3, 4 dan 5 gitu ya. Kemudian kita buat 5 elektron ini didistribusikan secara merata, yaitu satu-satu aturan Han. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah elektron terakhir itu ada di sini nih posisinya. Oke ya. Jadi ini yang kita fokusnya. Maka kalau ditanya bilangan kuantum N itu nomor kulitnya kan ini nih. Nomor kulitnya kan ini. Di elektron terakhir di sini, maka N-nya ya inilah sama dengan N. Maka N-nya kita tulis sama dengan 3. Oke. L, perhatikan. L itu adalah subkulit yaitu D. Di dalam subkulit D, L sama dengan, ingat, subkulit itu ada S, P, D, F, dimulai dari 0, 1, 2, 3. Maka kalau D berarti bilangan kuantumnya adalah L-nya adalah 2 atau azimutnya sama dengan 2. Maka di sini L-nya kita tulis 2 gitu ya. Kemudian magnetik. Bilangan kuantum magnetik ditentukan oleh posisinya elektron terakhir. Gimana caranya menentukan? Ingat, kalau ada 5 berarti tengah-tengahnya ada 0 gitu ya. Plus 1 plus 2. Kalau di sini ya min 1 min 2. Maka karena elektron terakhir di sini, maka bilangan kuantum magnetiknya berapa ini? Plus 2. Nah, ini bilangan kuantum magnetiknya nih yang terakhir plus 2. Maka kita tulis plus 2. Yang terakhir bilangan kuantum spin menunjukkan arah rotasi elektron. Artinya di sini kalau naik ke atas, ini kan ke atas ya, maka positif setengah. Tapi kalau ke bawah berarti negatif setengah. Oke, jadi itu dia tentang bilangan kuantum. Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Kemudian nanti ini bisa kamu screenshot atau nanti di YouTube juga Bapak upload di YouTube gitu ya. Nah, ini dia tugasnya. Nah, penugasan. Jangan merasa terbebani dengan tugas, karena sebenarnya tugas adalah wujud kasih sayang dari guru demi kesuksesan Ananda. Oke, tugas mengajarkan kita betapa pentingnya melatih diri setapak demi setapak sehingga kita bisa berjalan bahkan berlari. Ya, intinya tugas itu sebenarnya untuk kamu sendiri, bukan guru butuh agar kamu ngerjakan itu enggak ya. Yang pertama catatan. Ini saya anggap sebagai kebutuhan pribadi dan enggak usah diupload. Nah, ini yang diupload nanti ini latihan soal. Buat konfigurasi dari unsur berikut, lalu buat diagram orbitalnya. Dibuat seperti yang tadi, diagram orbital, ada kotak-kotaknya gitu ya. Kemudian yang kedua, tentukan keempat bilangan kuantum dari atom dengan nomor 23. Tadi bilangan kuantum pakai kayak gini nih ya, gitu. Kalau orbital
Kalau orbital ini nih, nanti kamu ngerjakannya seperti ini nih. Coba kita lihat orbitalnya. Nah, gini nih orbital. Jadi kamu kerjakan seperti gini nih, bikin kayak gini nih. Bikin konfigurasi elektron, kemudian kamu bikin kotak-kotaknya seperti ini. Begitu ya anak-anak sekalian, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.